Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi terkait unsur-unsur dari pondok pesantren, baik itu pondok pesantren salaf maupun pondok pesantren modern. Nah, pondok pesantren bukan hanya sekedar tempat untuk belajar, namun juga merupakan lembaga yang menyimpan nilai-nilai luhur dan tradisi yang telah terjaga selama berabad-abad. Di satu sisi, kita memiliki pondok pesantren salaf yang mengedepankan metode pembelajaran klasik, di mana para santri belajar kitab-kitab kuning dan mendalami ilmu agama dengan cara yang sudah diwariskan. Sedangkan di sisi yang lain, kita juga melihat munculnya pondok pesantren modern yang mengintegrasikan teknologi dan pendekatan pendidikan kontemporer. Di sini, santri tidak hanya belajar agama, tapi juga mendapatkan keterampilan praktis dan pengetahuan umum yang relevan dengan tantangan zaman. Dalam kesempatan kali ini, mari kita bahas terkait unsur penting dari kedua jenis pondok pesantren ini, mulai dari kiai, masjid, santri, pondok, kitab kuning. Yang pertama, ada kiai. Seorang kiai menjadi ciri yang paling esensial bagi keberadaan suatu pondok pesantren. Pada dasarnya, kiai merupakan sebuah gelar yang diberikan kepada seorang yang mempunyai ilmu agama yang luas, karismatik, dan berwibawa. Sebenarnya, kata kiai merupakan istilah lain dari kata ulama yang sama-sama memiliki keluasan ilmu. Ulama dilihat sebagai bagian dari umat yang memegang peran yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan masyarakat. Namun, di kebiasaan orang Jawa dan Madura sering mengistilahkan serta menyebutkan orang yang mengasuh pondok pesantren dan sangat mendalami ilmu agama disebut sebagai kiai. Sehingga di sebagian besar pondok pesantren, khususnya di Jawa dan Madura, sosok kiai memiliki profil yang sangat berpengaruh, karismatik, berwibawa, dan peduli. Karenanya tidak mengherankan jika sosok kiai di masyarakat Jawa dan Madura sangat dihormati, dikagumi oleh masyarakat luas. Kiai atau pengasuh merupakan sosok yang paling berpengaruh tinggi di dalam kehidupan pesantren dan lingkungan pondok pesantren. Sehingga dalam perkembangan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat pesantren amat ditentukan oleh kebijakan dan keputusan kiai, termasuk di dalamnya dalam kegiatan pendidikan. Yang kedua, unsur masjid. Nah, dalam dunia pesantren, masjid tidak hanya menjadi simbol tentang ada dan keberadaan Islam. Namun, lebih dari itu dapat dilihat dalam perspektif modern ataupun tradisional, masjid merupakan elemen yang memiliki kedudukan sangat urgent sebagai pusat ibadah dan sekaligus sebagai sentral kegiatan. Nah, disinilah masjid tidak hanya berfungsi sebagai pusat ibadah, tapi juga untuk perkembangan kebudayaan lama maupun khususnya dan kehidupan pada umumnya, termasuk dalam pendidikan. Ya, dalam konteks yang lebih jauh, masjid menjadi pesantren pertama, yaitu sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Yang selanjutnya ada unsur santri. Santri merupakan elemen penting dalam suatu lembaga pesantren. Nah, menurut tradisi pesantren, santri terdiri dari dua macam. Yang pertama, santri mukim, dan yang kedua ada santri kalong. Kehidupan santri dalam kesehariannya diwarnai oleh nuansa yang religius. Hal ini dikarenakan aktivitas kesehariannya penuh dengan amaliyah keagamaan seperti puasa, sholat, dan amaliyah sejenisnya. Nah, selain itu, para santri juga ditempa dengan nuansa kehidupan yang mandiri karena harus melakukan kegiatan-kegiatan yang mandiri seperti mencuci, memasak, dan nuansa kesederhanaan yang lainnya. Yang selanjutnya ada unsur pondok.
Nah, pondok pada dasarnya sebuah asrama pendidikan Islam tradisional di mana siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai. Nah, pondok untuk para santri berada di dalam kompleks pesantren di mana kiai bertempat tinggal yang juga menyediakan sebuah masjid untuk beribadah, ruangan untuk belajar dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya. Nah, pondok yang kemudian dalam konteks kekinian dikenal dengan sebutan asrama. Bagi para santri merupakan ciri khas tradisi pesantren yang membedakan dengan sistem pendidikan tradisional di masjid sebagaimana yang berkembang di kebanyakan wilayah yang lainnya. Nah, pondok dapat dikatakan sebagai penopang utama bagi hidup dan berkembangnya sebuah pondok pesantren. Namun dengan demikian di dalam perkembangannya terutama pada masa sekarang tampaknya pondok lebih menonjol fungsinya sebagai tempat pemondokan atau asrama saja. Terus yang terakhir ada unsur kitab kuning. Nah, santri sesuatu yang membedakan keberadaan pesantren dengan lembaga pendidikan yang lainnya adalah adanya penggalian budaya Islam melalui kitab-kitab klasik. Ini merupakan unsur terpenting yang ada di dunia pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Nah, keberadaan pesantren tidak dapat diragukan lagi berperan dan fungsinya sebagai pusat transmisi ilmu-ilmu keislaman, terutama yang bersifat kajian-kajian klasik. Nah, oleh karena itu, kitab kuning telah menjadi karakteristik yang tidak dapat dipisahkan sekaligus sebagai ciri khas dari proses belajar mengajar yang ada di pesantren. Sekian materi yang dapat saya sampaikan terkait unsur-unsur yang ada di pondok pesantren. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.